Shalom, selamat pagi. Kembali kita Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini Senin 6 Juli 2026. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Jadilah teladan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang senior dalam pelayanan, Paulus merasa bertanggung jawab penuh untuk menasihati, membimbing Timotius dalam tugas pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam usia yang relatif muda, pada saat itu sekitar umur 30 sampai 40 tahun, Timotius telah dipercayakan untuk memimpin jemaat Efesus. Dalam budaya Yahudi, usia seperti ini masih dianggap muda, apalagi untuk memimpin orang-orang yang lebih tua. Tentu umur yang muda ini belum memiliki banyak pengalaman, terutama dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Namun Paulus menyemangati Timotius dengan nasihatnya agar Timotius menjaga integritasnya sebagai hamba Tuhan walaupun usianya masih muda. Itu yang ditekankan oleh Paulus dengan pernyataannya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena usia muda. Ini perlu bagi Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda, agar benar-benar menjaga integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, agar orang tidak menganggap remeh sekalipun Timotius muda. Sebab bagi Paulus, usia bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan melayani jika itu berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Paulus meminta Timotius agar menjadi teladan dalam berbagai hal, di antaranya teladan dalam perkataan. Artinya, hendaknya ucapan dan pembicaraan atau komunikasi sehari-harinya harus membangun persekutuan, bukan untuk meruntuhkan kesaksian Injil. Keteladanannya harus melebihi kata-kata belaka. Perkataan harus selaras dengan perbuatan dan tindakan. John Calvin berkata, perkataan adalah cerminan hati. Apa yang ada di dalam hati selalu terucap oleh perkataan. Sama halnya dengan pernyataan Yakobus dalam pasal 1 ayat 19, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Kedua, teladan dalam tingkah laku. Artinya, cara hidup, gaya hidup harus menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketiga, yaitu teladan dalam kasih dan kesucian. Ini berarti mempraktikkan kasih tanpa pamrih,
Sementara dalam kesucian juga berarti menjaga kemurnian hati dan moralitas tanpa celah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Paulus menegaskan, usia muda bukanlah halangan untuk memancarkan karakter Kristus. Keteladanan dalam kasih dan kesucian adalah alat kesaksian yang paling kuat untuk melayani jemaat Tuhan. Satu keteladanan lebih baik dari 1000 khotbah atau nasihat. Melalui ayat ini dapat kita petik pelajaran bahwa usia muda bukanlah halangan untuk menjadi pemimpin rohani yang efektif lewat keteladanan hidup sehari-hari, lewat perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Agar kita menjadi teladan, maka marilah kita menjaga perkataan, tingkah laku, dan kasih, serta kesucian kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengatakan, jadilah teladan dimanapun kita berada, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam cinta kasih dan kesucian hati. Biarlah hidup kita menjadi saksi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan telah mengingatkan kami pada hari ini bahwa usia muda tidaklah menjadi penghalang untuk menjadi pelayan Tuhan, terutama dalam keteladanan, dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesucian hati. Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu pada hari ini, agar sebagai seorang pengikut Kristus, kami selalu memancarkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, dan lewat seluruh totalitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat memelihara kasih dan kesucian hati, agar lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah umat Tuhan yang pada hari ini akan memulai aktivitasnya, memulai pekerjaannya, apapun yang menjadi pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati, agar lewat pekerjaan itu juga kami boleh menjadi teladan, agar semua orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.